Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma mongko ing dalem iki dina la tudlamu ora den aniaya utawa ora den zalimi sapa nafsun awa-awaan syai'an ora didolimi ing suwiji-wiji wala tujzauna lan ora den wales sira kabeh illa ma kejaba ing perkara kuntum kang ana sira kabeh ana iku tak maluna ngelakoni sira kabeh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fal yauma, maka di hari ini la tudlamu nafsun syai'ah, di hari ini seseorang, kata Allah, tidak akan dizolimi sedikit pun. Jadi Allah tidak akan menzolimi siapapun pada hari kiamat. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, kecuali akan dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah itu maha adil. Jadi nggak mungkin Allah itu menzalimi hambanya. Maka kata Allah, fal yauma la tudlamu nafsun syai'ah. Jadi pada hari ini, kata Allah, seseorang tidak akan dizalimi. Artinya Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya, karena Allah maha adil. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna Allah ta'ala, krana teman setuhune Allah ta'ala iku kholakon dadiake sopo Allah bani adama ing bani Adam alias menungso, wa a'tahum lan paring sopo Allah ing bani Adam al akla ing akal wal fahma lan ing kefahaman, wa bayana lan mertelake to jelasake sopo Allah lahum maring bani Adam thariqal khairi ing dalan kebagusan, wasyarri lan jalan keelekan. Tadi sudah dijelaskan bahwa kata Allah pada hari ini, artinya hari kiamat, tidak mungkin seseorang akan didolimi atau mendapatkan kezaliman. Allah tidak mungkin mendolimi hambanya, maka seseorang itu akan mendapatkan atau akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Li'anna Allah ta'ala khalaqa bani adama, karena Allah ta'ala itu menjadikan manusia atau menciptakan manusia, wa a'tahumul akla wal fahma, Allah juga memberikan kepada manusia tadi akal dan juga pemahaman. Jadi diberi akal dan juga diberikan pemahaman. Wa bayyana lahum tariqal khairi wasyarri, dan setiap manusia itu dikasih untuk paham dengan jalan kebaikan dan juga jalan kesesatan atau jalan kejelekan. Semua manusia bisa membedakan ini baik, ini jelek, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak benar, ini benar. Semua manusia dikasih itu oleh Allah. Wa bayyana lan ugi jelasake sapa Allah lahum maring bani Adam alias manusia jazaa a'malil khairi ing walesane piro-piro amal bagus, wa syarilan amal Allah juga memberikan penjelasan kepada manusia tentang balasan amal yang baik dan juga balasan amal yang jelek. Maka tidak ada manusia yang tidak mengerti kalau baik dibalas baik, kalau jelek dibalas jelek. Tidak ada orang yang tidak mengerti. Semua orang pasti memahami. Maka li'anna Allah ta'ala, karena teman setuhune Allah ta'ala ikut la yadlimu orang ngani ngoyo sapa Allah annasa ing menungso syai'an ing suwiji-wiji. Maka Allah tidak mungkin menzalimi manusia, tidak akan mungkin. Maka saking maha adilnya Allah, maka setiap manusia atau setiap kurun manusia pasti
Di sana ada utusan yang diutus oleh Allah, seperti kaum Ad, seperti kaum Samud, atau seperti kaum Intokiyah yang sudah dijelaskan dalam pengajian-pengajian sebelumnya. Mereka kafir itu karena mereka memilih itu. Mereka memilih kafir karena tidak percaya kepada utusan-utusan Allah. Sebenarnya mereka tahu, cuman mereka lebih memilih jalan kekafiran daripada jalan masuk atau jalan iman. Mereka lebih memilih jalan kekafiran. Maka Allah sudah tidak zalim, karena Allah mengutus setiap kurun manusia ini utusan. Maka umat Nabi Muhammad sama. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke orang-orang Quraisy. Di sana orang Quraisy itu lebih memilih tidak mengikuti Kanjeng Nabi, lebih memilih jalan yang salah. Bukan Allah tidak ngasih tahu. Maka dalam ayat sebelumnya, mereka itu menyadari semua itu setelah mereka dibangkitkan dari kubur. Cuman pengertian mereka menyadari itu sudah terlambat. Sudah terlambat. Kenapa mereka tidak mengakui pada saat masih hidup? Kenapa mengakui setelah meninggal dunia? Sudah terlambat. Allah sudah ngasih petunjuk ke arah untuk iman, tapi mereka menolak. Maka tidak mungkin Allah itu zalim kepada hambanya. Maka bukan hanya itu, saking maha adilnya Allah, Allah itu setiap manusia dicatat kehidupannya. Ada malaikat pencatat amal setiap manusia, yang baik dicatat, yang jelek dicatat, semuanya dicatat. Besok ditunjukkan catatannya masing-masing. Misalkan orang kafir menolak beriman, ditunjukkan sama Allah, ini kan sudah ada utusan yang sudah kami utus, kamu menolak. Artinya mereka mendapatkan balasan sesuai dengan perilakunya. Makanya wala tutzauna illa ma kuntum ta'malun, kalian tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kalian lakukan. Kalian tahu utusan itu diutus oleh Allah, tapi kalian menolaknya. Justru bukan hanya sekedar menolak, malah membunuh utusan-utusan itu. Sudah dikasih utusan, bukan mereka tidak dikasih petunjuk, sudah, tapi mereka lebih memilih menolaknya. Maka saking maha adilnya Allah, segalanya dicatat setiap manusia. Maka manusia punya catatan masing-masing. Maka manusia amal baik dicatat oleh Allah, ngamal jelek dicatat. Nanti ditunjukkan oleh Allah semuanya itu. Bukan hanya itu, tapi Allah juga akan mendatangkan saksi-saksi. Catatan sebenarnya sudah cukup, tapi bagi Allah saking maha adilnya Allah tidak cukup dengan catatan, tapi ada saksi-saksi. Maka tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, kulit itu menjadi saksi, bahkan bumi akan menjadi saksi. Maka bukti sudah konkret, tidak mungkin Allah menzalimi hambanya. Makanya qala Allah Ta'ala, qala ngendika sapa Allah Ta'ala, faman mongko utahe sing sapane wong iku ya'mal, lamun ngamal sapa man misqala dzarratin, ing padane sak bobote semut budak, ana sing ngarteni biji sawi, khairon ing kebagusan, ya rahu mongko bakal ningali. Bismillahirrahmanirrahim, sapa man ing khairon. Wa man utahe sing sapane wong iku ya'mal, lamun ngamal sapa man misqala dzarratin ing sak bobote semut budak, sarron ing keelekan, ya rahu mongko bakal ningali sapa man ing syar. Allah berfirman, orang yang beramal baik walaupun sekecil apapun, walaupun tidak ada bobotnya seperti semut yang paling kecil, kalau ditimbang nggak ada bobotnya, dia ngamal kebaikan walaupun sebobot itu, besok pasti akan melihat, besok akan melihatnya amal kebaikan itu. Begitu juga sebaliknya, orang yang beramal jelek besok juga pasti akan melihatnya. Maka semuanya Allah catat, Allah bukukan, nanti suruh lihat catatannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Waktalafa lan persulayaan atau beda-beda
sapa ulama fi makna al yauma, ing dalem maknane lafat al yauma. Tadi kan di ayat disebutkan fal yauma la tutlamu. Lah ulama berbeda pendapat tentang makna lafat al yauma tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yaumu mongko utawi lafat al yaum fistilahil munajjimina ing dalem coro istilahi piro-piro ahli lintang iku zamanun zaman mumtadun kang den dawakake baina tulu inis fil jirmi ing dalem antarane metune separone jirim minasyamsi saking srengenge wa ghurubi halan surupe syams. Kalau menurut ahli perbintangan, berarti ahli astronomi, yang dimaksud al-yaum itu secara istilah yaitu mulai munculnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi pagi sampai sore itu dinamakan hari. Itu kalau menurut astronomi. Jadi hari itu hari yaitu mulai munculnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Itu kalau menurut secara istilah orang-orang astronomi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Abu Hamid Al-Asfihani, Imam Abu Hamid Al-Asfihani fi kitabil wujuhi wan nadzairi ing dalam kitab Al-Wujuh wan Nadzair. Annal yauma ing temen sedune lafat al yauma alladzi yaum dzukira kang den sebutake fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an iku al arbaati aujuhin ing ngatasi papat pira-pira wajah utawa makna. Menurut Imam Hamid Al-Asfihani di dalam kitab Al-Wujuh wan Nadzair, lafat al-yaum yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, jadi lafat al-yaum yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu mempunyai 4 makna. Jadi lafat al-yaum kan tadi disebutkan dalam ayat fal yauma la tudlam. Lafat al-yaum yang disebutkan di dalam Al-Qur'an berarti di dalam Al-Qur'an semuanya. Lafat yaum itu ada 4 makna. Ini menurut Imam Abu Hamid Al-Asfihani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu taikang pertama iku ahadu ayyami sitati salah sijine pira-pira dina kang nenem. Allati ayyami sitah khalaqa kang nyiptakake sapa Allah Ta'ala as-samawati ing pira-pira langit wal ardolan bumi fiha ing dalam ayyami sitah kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam dalam surat Hud. Khalaqa nyiptakake sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardolan bumi fi sittati ayyamin ing dalam 6 dina. Jadi lafat ayam tadi kan punya 4 makna. Lah yang pertama yaitu salah satu hari yang 6 yang dimana Allah menciptakan langit dan bumi. Maka seperti dawuhnya Allah khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ini makna yang pertama yang namanya al-yaum. Makna yang pertama adalah salah satu hari yang 6 yang dimana Allah menciptakan langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utai kang nomor loro iku ahadu ayyamil akhirati salah sijine pira-pira dina akhirat. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi yaumin ing dalem dina kana kang ana apa mikdaru kira-kira yaum iku khamsina 50 apane alfasanatin ewune taun. Surah Al-Ma'arij. Jadi yang nomor 2 makna al-yaum itu adalah salah satu dari hari besok di akhirat. Seperti dawuhnya Allah di dalam surah Al-Ma'arij yaitu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanatin. Jadi artinya pada hari yang lama waktunya itu seukuran 50.000 tahun. Jadi yang dimaksud al-yaum di dalam Al-Qur'an yang kedua itu adalah salah satu hari nanti di akhirat, yaitu satu hari di akhirat itu sama dengan ukuran 500.000 tahun.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasali sutai kang nomor 3 iku yaumul qiyamati, dina kiamat. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala al yauma nakhtimu ala afwahihim, surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma ing dalem iki dina nakhtimu nutup sapa ingsun atau ngunci sapa ingsun ala afwahihim mengatasi pira-pira cangkeme kufar. Yang ketiga, makna yaum yang ada di dalam Al-Quran itu adalah yaumul qiyamah, seperti dawuhnya Allah al yauma nakhtimu ala afwahihim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabiu kang nomor 4 iku al waktu kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Ta'ala wa atu haqqahu yauma hasadi wa atu lan nekanono sira kabeh haqqahu ing hake zar yauma hasadi ing dalam dinane panen zar, surah Al-An'am. Lah yang keempat, makna al yaum itu adalah waktu. Yang dimaksud al yaum itu ya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira lan den tuturake fi khulasati tafsir ing dalam kitab khulasati tafsir apa sing dituturake annal yauma temen seduhune dina iku bi maknal wakti kelawan nganggo maknane waktu. Sawaung kana iku padha uga ana apa al yaum ana iku lailan wengi au naharon utawa raina. Disebutkan dalam kitab khulasati tafsir, yang dimaksud yaum itu adalah menggunakan arti waktu, baik itu yaum itu malam atau siang. Jadi pokoknya yang dimaksud yaum ya waktu, entah itu malam atau siang. Maka kalau ngomong yaum ya pasti di situ waktu. Itu yang dimaksud dalam kitab Khulasati Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu tai perkara kang den karepake minal yaumi saking lafat al yaum. Kan tadi disebutkan fal yauma la tudlamu nafsun tadi. Wal muradu tai perkara kang den karepake minal yaumi saking lafat al yaum iku al waktu. La yaumun ora dina bi ainihi kelawan kahanane yaum. Kenapa? Li anna fi zamanil hasri, karena teman sedune iku tetep ing dalem mongso den kumpulake ing ora-ora mahsyar nurus syamsi utawi cahayane srengenge iku yang tafi ora ana apa nur. Kama kala kaya oleh ngendika sapa Allah Ta'ala idza syamsu kuwirat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ing dalam arikalane mengkono den gulung apa asyamsu srengenge kuwirat tegese den gulung apa syams. Lah yang dimaksud al yaum itu adalah waktu. La yaumun bi ainihi, bukan hari secara zatnya. Kenapa? Karena pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, cahaya matahari itu tidak ada pada saat pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu matahari tidak ada. Jadi pada saat dikumpulkan itu sebelum nanti digiring ke padang mahsyar tempat terkumpulnya manusia. Jadi seperti daunnya Allah idza syamsu kuwirat. Nah itu. Jadi idza syamsu kuwirat, dikala cahaya matahari ini digulung alias tidak ada cahaya matahari. Nah itu sebelum dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar, jadi sebelum digiring ke padang mahsyar. Karena seluruh manusia begitu dihidupkan nanti akan digiring ke satu tempat namanya padang mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan faidza qoma. Bismillahirrahmanirrahim. Faidza qoma mongko ing dalam arikalane jumeneng sapa al khalaiku pira-pira makhluk ming kuburihim saking pira-pira kuburane khalaiku to makhluk. Kamu mongko padha ngadeg sapa makhluk alaiha ing ngatasé kuburihim miqdaro alfi sanatin ing dalam kira-kirane 1000 taun kufatan hale pira-pira wong kang ngodhok urrotan tur hale pira-pira wong kang wuda juyaan tur hale pira-pira wong kang luwe utasyan tur hale pira-pira wong kang ngelak. Lah pada saat makhluk ini bangkit dari kuburnya,
Jadi setelah trompet yang kedua itu kan semuanya makhluk nyawanya masuk ke jasad masing-masing, seperti penjelasan pada pengajian sebelumnya. Begitu trompet ini ditiup oleh malaikat Israfil, maka seluruh nyawa masuk ke jasad masing-masing yang tidak mungkin tertukar, seperti penjelasan sebelumnya di pengajian. Nah itu, begitu mereka hidup, maka mereka bangkitlah dari kubur. Setelah mereka bangkit dari kubur, qamu 'alaiha miqdaru alfi sanatin, mereka berdiri, semuanya berdiri, perkiraan lamanya berdiri itu 1000 tahun. Khuffatan urrotan juya'an utosan, semua makhluk itu dalam keadaan bahasanya ngodok, tidak pakai sandal. Urrotan juga tidak pakai baju. Juyaan ini lapar semuanya, merasa lapar semuanya. Utosan juga merasa dahaga. Jadi tidak pakai sandal, tidak pakai baju, keadaan lapar dan juga dahaga. Itu berdiri kira-kira selama 1000 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzi mongko utai wong mata kang mati sapa alladzi alal imani netepi ing ngatasi iman iku layakunu ora ana apa hadza iki apa hadzal miqdaru layakunu mongko ora ana apa hadzal miqdaru iki kira-kira fi haqqihi ing dalam haqi alladzi iku illa miqdaro saatin angin kira-kira mangsa wahidatin kang sedilo. Lah bagi orang yang matinya membawa iman, jadi mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan membawa iman, maka waktu yang 1000 tahun tadi itu bagi mereka yang mati membawa iman itu seperti sebentar, tidak lama. Lah bagi yang tidak membawa iman ya lama, itu 1000 tahun. Tapi bagi orang yang meninggalnya membawa iman itu seperti sebentar. Maka perenungan bagi kita, begitu dahsyatnya hari kiamat, begitu menakutkannya pada saat dibangkitkan dari kubur. Maka banyak merenunglah kita, perbanyaklah amal mumpung masih di dunia, mumpung masih sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Fasa'alatu mulitakon sopo Aisyatu Dewi Aisyah atau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullahi takon ing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Siti Aisyah ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, atuh syaru ana ta den kumpulake sapa annisa pira-pira wong wadon ma'ri jali bareng sartani pira-pira wong lanang khuffatan hale kang ngodhok urrotan tur kang wudo. Siti Aisyah nanya ke Kanjeng Nabi setelah dijelaskan seperti itu oleh Kanjeng Nabi, apakah laki dan perempuan dikumpulkan jadi satu? Ya tidak pakai sandal, bahasanya juga tidak pakai baju. Apa dikumpulkan jadi satu? Qala ngejawab sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, na'am hiya. Iya dikumpulkan jadi satu, kata Kanjeng Nabi. Qalat mongko ngendika sapa Siti Aisyah, wa fadihata aduh ngrasa ingsun sumabakat tumule nangis sapa Siti Aisyah bukaan kelawan nangis temenanan syadidan kang banget. Mendengar itu Siti Aisyah langsung wa fadihata, Masya Allah, bahasanya sangat malunya kita sebagai perempuan. Lalu Siti Aisyah nangis sejadi-jadinya di situ, mengingat bagaimana laki perempuan dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar tanpa apapun alias tanpa pakai baju apapun. Faqala tumuli ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, la tabki, ojo nangis sira ya Aisyah tuh, he Aisyah, wahai Aisyah jangan nangis. Amma sami'ti ana ta ora tau ndungu sira qaulallahi taala ing dawuhe Allah taala, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Qaulallahi taala ing dawuhe Allah taala, likulli imri'in iku kaduwe saben-saben awa-awaan minhum saking makhluk yauma idzin ing dalem dinane den kumpulake ing padang mahsyar sya'nun utai tingkah yunihi kang nungkulake. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sya'nun ing kulli imri'in. Jangan nangis wahai Aisyah. Apakah engkau telah mendengar firman Allah? Setiap orang dari mereka, dari makhluk maksudnya, pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan sendiri-sendiri.
Jadi nggak akan sempat bahasanya mau nengok kanan kiri, mereka sudah ketakutan luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Layak dirura kuwasa sapa ahadun wong siji ayang dur ing yen to ningali sapa ahad ilaman maring wong fi jambihi kang tetep ing dalam sandingi ahad ming syiddati hauli dzalikal yaumi mergo saking bangete pakiwe mengkono-mengkono dina. Layak diru ahadun, kata Kanjeng Nabi, nggak mungkin mereka melihat kanan kiri, mereka tidak akan mampu melihat orang di sampingnya karena saking begitu dahsyatnya pada saat dikumpulkan di hari mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yusaku tumuli den giring sapa al khalqu makhluk ilal mahsyari maring nggon kumpul. Setelah itu, setelah 1000 tahun mereka berdiri di kuburan masing-masing, maka digiringlah makhluk itu ke padang mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Faladzina mongko utahe wong akeh amilu kang ngamal sapa alladzina fid dunya ing dalem dunya amalan ing amalan sholihan kang bagus yakunu mongko ana apa amaluhum amale alladzina lahum kadhe alladzina iku markaban dadi tumpakan utawa dadi tunggangan falayamsi mongko ora mlaku sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yamsi mongko ora mlaku sapa ahad rojilan hale wong kang mlaku sikil. Jadi digiring makhluk itu ke padang mahsyar. Lah orang-orang yang beramal di dunianya dengan beramal baik, maka amalnya besok ini akan menjadi kendaraan. Jadi orang yang punya amal soleh yang baik, punya amal soleh, punya kebaikan-kebaikan, maka pada saat digiring ke mahsyar nanti tidak berjalan, akan tetapi naik amalnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'duhum utawi setengahe alladzina iku yamsi lumaku sapa ba'duhum rojilan hali lumaku sikil. Lah sebagian makhluk yang digiring tadi itu ada yang berjalan memakai kaki. Wa ba'duhum utai sebagiane alladzina iku yamsuna melaku sapa ba'duhum ala wujuhi mengatasi nganggo wajahi alladzina. Ada sebagian makhluk yang lain pada saat digiring ke padang mahsyar itu berjalan memakai wajahnya, artinya wajahnya ngesot, jadi kakinya nggak bisa jalan, tangannya lumpuh, jadi mereka ngesot pakai wajahnya. Wa ba'duhum te sebagiane alladzina iku yamsuna melaku sapa ba'duhum al aidi mengatasi tangane al aidi mengatasi tangane alladzina. Sebagian makhluk yang pada saat digiring ke padang mahsyar itu menggunakan tangannya untuk berjalan karena kakinya tidak bisa berjalan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jumi'u mongko ing dalem ari kalane den kumpulake sapa makhluk utawa alladzina fil mahsyari ing dalem padang mahsyar takunu mongko ana apa asyamsu srengenge ana iku ala ruusi mengatasi pira-pira sirahe alladzina utawa makhluk miqdaro mailin ing dalem kira-kirane sak mil wa ahatot lan ngliputi bijawani bihim ing dalem kiwa tengene alladzina utawa makhluk apa annaru geni wa ala dhuhuri lan ing ngatasi gegere alladzina utawa makhluk apa ahmalu auzarihim mot-motane pira-pira dosane makhluk wa min fauqihim lan saking arah dhuwure makhluk apa hararatu syamsi panase srengenge. Setelah itu mereka digiring atau dikumpulkan di padang mahsyar. Lah matahari itu jaraknya dari kepala mereka ini kira-kira ukurannya 1 mil. 1 mil dekat, maka panasnya luar biasa. Yang jaraknya sekarang jauh seperti itu saja, kalau lagi musim panas, apalagi kalau sudah mencapai 50 derajat, nggak usah 70 derajat, 70 derajat mah hancur semua. Misalkan panas sampai 51 derajat atau 52 derajat, ban mobil, ban truk itu bisa meleleh, padahal jaraknya begitu jauhnya matahari. Apalagi besok itu jaraknya hanya 1 mil. Kita bisa bayangkan bagaimana panasnya matahari.
Lah sedangkan di kanan kirinya itu adalah api. Jadi di atas panas matahari, kanan kirinya api. Jadi kita bisa bayangkan, coba saja kita misalkan bakar ayam, nggak usah dari atas, bakar ayam kanan kiri aja pakai api, itu bisa geseng. Ayam itu bisa geseng kalau jarak dekat, makanya bahasanya cepat matang. Nah itu matahari itu ada di atas kepala, kira-kira jaraknya 1 mil. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'duhum mongko utai sebagiani makhluk iku yakunu ana sapa ba'duhum ana iku fil araqi ing dalem keringete ila rubataihi tumeka maring dengkule ba'duhum. Lah sebagian makhluk yang di padang mahsyar itu keringetnya sampai mencapai lutut. Jadi saking banyaknya itu sampai mencapai lutut. Nah, ayam saja kalau dibakar kanan kiri pakai api, itu netesnya luar biasa akan kering. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dhum sebagiane makhluk iku ilawasatihi tumeka maring wetenge ba'dhum. Lah sebagian lagi keringetnya itu sampai ke pusar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'dhum sebagiane makhluk iku ila khulqumihi tumeka maring menjinge utawa tenggorokane ba'dhum. Ada yang keringetnya itu sampai leher. Bismillahirrahmanirrahim. Saking panasnya, seperti ayam dibakar di kanan kiri api. Wa ba'dhum sekebiyane makhluk iku yaghraku kerem sapa ba'dhum fil araqi dalam keringete. Ada sebagian yang lain justru malah sampai kepala, ngap-ngapan. Jadi seperti tenggelam dengan keringatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayang fudu tumuli nerus utawa nersep opo al araku keringat mau ilal ardi maring bumi mikdaro sabiina ing dalam kira-kirane 70 apane diroan diroe. Lah keringat itu sampai nersep ke bumi. Jadi masuk ke bumi atau nersep ke bumi kira-kira itu 70 diro, jauh 70 diro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzalikal yaumi lan ing dalem mengkono-mengkono dina la yujadu ora den temu apa dzillun aup-aup utawa naungan illa dzilul arsi kecuali naungan aras. Lah di hari yang panas seperti itu, yang sampai keringatnya bisa menenggelamkan orang, itu tidak ada yang namanya naungan. Bahasa Jawanya iup-iup nggak ada kecuali naungan arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa bayangkan mau lari kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu lan ono iku fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina tahta dilil arsy ing dalem ngisor-ngisore iup-iupe arsy apa sabu tawaifa pitu pira-pira pantan. Jadi tidak ada naungan kecuali hanya naungan arsy. Lah pada saat itu yang dinaungi arsy itu hanya 7 golongan. Jadi yang dapat naungan arsy atau iup-iup arsy atau dapat teduhan dari arsy itu 7 golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja itu? Al awalu utawi kang pertama, al ula utawi kang pertama iku al hukamu piro-piro ahli hukum, al adiluna piro-piro kang adil kabeh. Yang dapat naungan dari arsy pada saat di padang mahsyar, yang pertama itu adalah hakim yang adil. Jadi hakim yang adil itu dapat naungan arsy. Jadi hakim adil ini dapat naungan arsy. Maka kalau misalkan jadi hakim, jangan pernah macem-macem dalam hukum, karena resikonya kalau misalkan adil jujur itu dapat naungan arsy, tapi kalau tidak jujur sebaliknya itu akan sengsara di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniyatu taikang nomor loro iku alladzina wong akeh ya buduna kang nyembah sapa alladzina Allah ing Gusti Allah fi syababihim ing dalam tingkah nome alladzina. Yang dapat naungan arsy yang nomor 2 yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah pada saat mudanya. Jadi mulai muda itu ya senang ibadah, senang nyari ilmu. Jadi keagamaannya luar biasa mulai zaman muda. Lah kenapa? Karena rata-rata orang kalau zaman muda itu untuk seneng-seneng, untuk main, untuk seneng-seneng. Jarang yang memang betul-betul mulai zaman muda itu mau beribadah, jadi orang baik, jadi orang soleh, jarang.
Rata-rata pemuda, rata-rata itu kebanyakannya yaitu tadi hidup senang-senang, tidak mau yang namanya nginjek masjid, apalagi mikirin agama, nggak mau. Maka orang yang saat mudanya ini sudah menjadi soleh, sudah bahasanya senang ke agama, maka dapat naungan ars. Bismillahirrahmanirrahim. Wasali satu tak yang nomor telu iku alladzina wong akeh yulazimuna kang netepi sapa alladzina almasjida ing pira-pira masjid. Yang ketiga yang mendapat naungan ars yaitu orang yang selalu hatinya gumantung ke masjid. Jadi hatinya itu memikirin masjid aja, gimana masjid ini ada yang jamaah, gimana caranya masjid ini rame, maka dengan cara-cara supaya agar masjid rame itu orang akan mendapatkan naungan ars nanti. Warrobiatu taikang nomor papat iku almutahabuna piro-piro wong kang asi-asian fillahi krono Allah. Yang nomor empat yang mendapat naungan ars yaitu orang yang saling mencintai karena Allah, jadi bersahabat karena Allah, semuanya karena Allah. Jadi dua orang yang memang tidak ada motif apapun, khusus memang dia apapun yang dikerjakan itu karena memang Allah, tidak ada motif lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisatu taikang nomor 5 iku alladzina wong akeh yu'aduna kang padha nekani sapa alladzina shadaqatihim ing pira-pira sedekah alladzina ay huquqallahi tegese ing pira-pira hake Allah taala. Lah orang yang dapat naungan lagi yaitu orang yang bersodakoh. Artinya apa? Jadi hartanya ini dihitung dan itu dikeluarkan zakatnya sesuai dengan hitungan mengeluarkan zakat. Dan juga bukan hanya zakat tapi juga mengeluarkan sodakoh. Jadi zakatnya benar, sodakohnya benar, ini nanti dapat naungan di padang mahsyar pada saat dikumpulkan di padang mahsyar. Wasati satu taikang nomor 6 iku alladzina wong akeh tad'uhum kang ngajak ing alladzina sapa imro'atun wadon jamilatun kang ayu wa yakhafuna lan wedi sapa alladzina Allah taala ing Allah taala wala ya'malulan ora agawe sapa alladzina ma'ah bareng sartani imro'ah fi'la zina ing nglakoni zina. Yang dapat naungan lagi dari ars yaitu orang yang diajak perempuan yang sangat cantik tapi bisa menahan nafsunya karena takut kepada Allah sehingga tidak melakukan apapun. Di sini disebutkan imro'atun jamilatun, wanita yang cantik. Maka secara nafsu luar biasa ya, kalau wanitanya nggak cantik, nggak nyahwati, ya nggak mungkin kegoda. Apalagi bahasanya nini ya, nggak mungkin tergoda. Ini perempuan yang cantik, yang secara syahwat itu sudah masya Allah, udah tidak bisa menghindar bahasanya. Ini dia menghindar karena takut kepada Allah. Itu dapat naungan ars. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiatu tekan nomor 7 iku alladzina wong akeh ya khafuna kang padha wedi sapa alladzina Allah ing Gusti Allah wa yabkuna lan nangis sapa alladzina wa takturu lan netes apa adumu luwe min uyunihim saking pira-pira mripati alladzina fi subhi ing dalam waktu subuh wal masai lan waktu sore. Yang nomor 7 yang dapat naungan ars besok di padang mahsyar adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan sampai meneteskan air matanya di waktu pagi dan sore. Artinya sering meneteskan air mata karena takut ke Allah. Jadi bukan di depan orang terus nangis-nangis, bukan. Ini waktu sendiri takut kepada Allah, takut nanti bertanggung jawab di akhirat, takut nanti dihisab oleh Allah, takut nanti bagaimana di akhirat, sampai matanya mengeluarkan air mata. Jadi bukan di depan orang umum terus nangis-nangis, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasairul khalaiki utawi sekeri-kerine pira-pira makhluk iku ya bekuna netepi sapa makhluk fil mahsyari ing dalem nggon kumpul fi hari syamsi ing dalem panase srengenge miqdaro alfi sanatin ing dalem kira-kirane 1000 tahun. Lah selain 7 tadi yang mendapat naungan aras, seluruh manusia ini kena panas, tidak ada naungan apapun.
Jadi hanya 7 orang itu yang mendapatkan naungan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kepanasan itu kira-kira 1000 tahun. Di situ digosongkan bahasanya. Kepanasan tidak bisa ngapa-ngapain itu selama 1000 tahun. Kita bisa bayangkan begitu dahsyatnya, begitu mengerikannya ini pada saat di padang mahsyar. Ini baru di padang mahsyar, belum nanti hisab dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzalika lan ing dalem sause mengkono-mengkono ya bakuna fil mahsyari yusaku den giring sapa annasu menungso ila dzulmati maring kegelapan wal mukminuna khali utawi wong mukmin kabeh iku yakhrujuna metu sapa mukminun ming dzalika dzulmati saking mengkono-mengkono kegelapan fi saatin wahidatin ing dalem mangsa siji wal kufaru ta pira-pira wong kafir wal munafiquna lan pira-pira wong munafik kabeh iku yamkusuna netepi sapa kufar wal munafikun mikdaru alfi sanatin ing dalam kira-kirane 1000 tahun 1000 tahun sumaya yakhrujuna tumuli padha metu sapa kufar wal munafik. Setelah dipanggang bahasanya dipanaskan selama 1000 tahun di padang mahsyar, lalu seluruh manusia ini digiring menuju kegelapan. Tidak dijelaskan secara detail kegelapan macam apa, tapi kegelapan yang sangat menakutkan. Jadi setelah dibakar 1000 tahun di bawah matahari kanan kirinya api neraka di padang mahsyar, setelah itu digiring menuju kegelapan. Lawal mu'minuna yakhrujuna min tilka dzulmati fi saatin wahidatin. Sedangkan orang mukmin, jadi khusus orang mukmin ini tidak masuk kegelapan. Jadi yang lainnya digiring ke arah kegelapan setelah dari matahari tadi yang panas digiring kegelapan. Khusus orang mukmin semuanya ini tidak ikut digiring ke arah kegelapan itu. Wal kufaru wal munafiquna yamkusuna miqdaru alfi sanatin. Lah orang kafir dan orang munafik di kegelapan yang digiring kegelapan tadi, di dalam kegelapan itu selama 1000 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da dzalika lan ing dalam sause mengkono-mengkono bismillahirrahmanirrahim yakhrujuna yusaku den kiring sapa annasu menungso